Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan dari video pertemuan kemarin, di mana pertemuan kemarin kita telah membahas yaitu tentang constraint layout. Jadi di video berikut kali ini saya akan lagi memfokuskan ke uh, lanjutannya, yaitu relative layout. Yang pertama relative layout, yang kedua frame layout, dan yang berikutnya yaitu table layout. Oke, pertama-tama saya akan membahas yaitu relative layout. Oke, teman-teman, langsung saja. Pertama-tama sebelum untuk mengganti dari constraint layout ke relative layout, kita tinggal menghapus yang ini, lalu menggantikannya dengan relative layout. Ini tinggalkan lalu enter. Jadi teman-teman, pertama-tama di sini saya akan coba text view. Oke, tunggu sebentar teman-teman ya. Ada terjadi sedikit masalah di sini. Oke, jangan lupa tutup di sini. Yang ini nanti yang itu sini hapus saja karena tadi ada terjadi sedikit kekeliruan. Nanti enter. Oke, setelah itu di sini saya tinggal tambahkan yaitu text view. Enter saja. Lalu di sini saya taruh word content saja. Dan juga di sini juga word content. Lalu jangan lupa tutup ya di sini teman-teman. Setelah itu di sini saya akan tambahkan teks. Di sini saya tambahkan teks. Oke. Teksnya misalnya saya beri nama yaitu teks 1. Teks 1, oke. Lalu saya tambahkan size-nya text size. Saya tambahkan misalnya 20 sp. Saya tambahkan background colornya yaitu ini saja. Lalu colornya saya berikan warna ini bang. Lalu saya akan tambahkan yaitu text style-nya. Saya tambahkan bold. Lalu saya akan tambahkan height-nya itu 200 dp. Setelah itu saya tambahkan weight-nya 100 dp juga, 100 dp. Oke, supaya seimbang ya. Untuk supaya tulisannya berada di tengah, saya akan tambahkan gravity center. Ini center. Nah, tulisannya telah berpindah ke tengah. Jadi dari codingan yang telah kita buat tadi sih yang ini nanti akan menghasilkan sebuah objek seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan coba mengatur layoutnya. Jadi caranya akan secara mengaturnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Kita tinggal kita tulis layout. Kalau kita mau menggunakan secara horizontal, posisinya berada di tengah. Sebenarnya kita mau letakkan objek ini secara horizontal dan posisinya berada di tengah, maka tinggal kita tulis layout, lalu kita cari center horizontal. Kita tinggal tulis
layout, lalu ini center horizon kita pakai yang ini, lalu enter. Setelah itu kita gunakan true ini, lalu enter. Nah, maka objek tadi, teks 1 tadi akan posisinya akan berada di seperti ini, yaitu secara horizontal tengah seperti gambar ini. Lalu kalau kita mengatur dia secara vertikal, itu tinggal kita ubah saja, itu dari center horizontal ke vertikal, tinggal ubah saja seperti itu. Maka posisinya akan berubah ke dari horizontal ke vertikal, lalu berada di tengah-tengah seperti ini. Jika kita ingin posisinya berada tepat di tengah-tengah, maka kita tinggal tambahkan seperti ini, tinggal tambahkan yaitu horizontal, dan maka posisinya akan berada seperti gambar di samping ini. Di sini saya akan coba bereksperimen yang horizontal ini. Kalau saya ubah menjadi maka posisinya akan menjadi seperti gambar samping ini. Lalu kalau yang ini secara yang vertikal ini kita ubah dari true menjadi false, maka objek teks 1 tadi akan berpindah ke bagian pojok kiri di atas seperti ini. Di sini kalau kita ubah parent left ini menjadi parent right, maka posisinya akan berpindah lagi ke pojok bagian sebelah kanan ini. Kalau kita rubah ini menjadi bottom, maka posisinya akan berpindah ke bagian bawah sini. Kita kasih layoutnya dulu ya. Layout center horizontal ke sini, kita kasih true supaya posisinya ke tengah. Yang ini di bawah juga saya akan berikan true. Lalu setelah itu di sini saya akan berikan ID. Saya berikan ID di sini. Misalkan ID-nya saya beri nama yaitu teks 1. Setelah itu yang ini, saya akan coba copy, Ctrl C, saya buat yang berikutnya di sini. Lalu yang ini saya ubah tulisannya jadi teks 2. Yang ini juga saya ubah jadi teks 2. Supaya lebih menarik lagi, di sini saya ubah ukuran tinggi dan lebarnya menjadi 50. Ini saya ganti 50. Lalu lebarnya juga saya kasih 50. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, yaitu teks 2 dia menumpuk ya, dia menimpa teks 1. Jadi teks 1 itu berada di belakang teks 2 ya, karena dia berada di posisi yang sama, yaitu teks 1 berada di posisi horizontal dan vertikal, dan berikutnya teks 2 juga berada di posisi yang sama, yaitu horizontal dan vertikal. Maka dari itu dia akan tertimpa seperti ini. Jadi di sini saya akan coba mengatur posisi dari teks 2-nya agar supaya teks 2 itu berada di atas teks 1. Jadi caranya bisa teman-teman lihat sendiri. Jadi caranya seperti ini. Dari sini saya tinggal tambahkan yaitu layout ini, lalu saya tambahkan ini, lalu di sini saya tambahkan yaitu teks 1. Oke teman-teman, maka
teman-teman bisa lihat posisinya akan berpindah ke sebagian atas teks 1. Seandainya ini terlalu rapat ya, teman-teman lihat, kita bisa tambahkan margin. Seandainya marginnya kita taruh 10 dp, maka akan ada jarak di antara teks 1 dan juga teks 2. Kalau kita ingin merubah teks 2 bagian jadi teks 2 ini kan berada di bagian atas teks 1. Kalau kita ingin merubah umpamanya taruh di bagian bawah, maka kita harus merubah yaitu di bagian mana ya? Oke teman-teman, tadi saya ada sedikit keliru di sini. Maaf ya, Ctrl Z saja. Oke, sabar teman-teman ya. Harusnya di bawah sini ya saya. Oke, maaf ya teman-teman, yang ini hapus saja. Sabar, saya Ctrl C dulu, copy untuk pindah di bawah. Ctrl C. Oke. Lalu saya akan hapus. Oke, lalu saya pindahkan di sini. Oke. Oh, sedikit masalah di sini. Saya taruh oke. Margin, lalu tambahkan 10 dp. Oke, seperti itu. Lalu setelah itu kalau kita ingin mengubah lagi dari tulisan teks objek teks 2 ini, kita mau dari atas ini kita pindahkan ke bawah, maka kita ubah dari sini ya, tulisan above ini kita ubah menjadi below. Ini below. Nah, maka kan secara otomatis teks 2 tadi akan berpindah ke bagian bawah teks 1. Kalau kita ingin mengubah posisinya dari bagian bawah teks 1 ke bagian sebelah kanan teks 1, maka kita tinggal ubah lagi, yaitu bagian below-nya ini. Kita ubah yang ini ya, below ini menjadi ini. Maka dia akan berpindah ke bagian kanan. Nah, kalau kita ingin merubah dia ke sebelah kiri, kita tinggal ubah lagi yang bagian kanan ini. Kita tinggal ubah. Kalau ingin mengubah ke bagian sebelah kiri, kita tinggal ubah dari right menjadi left. Maka dia akan berpindah ke bagian kiri seperti ini. Mungkin teman-teman seperti itu yang bisa saya sampaikan, sedikit pembahasan tentang relative layout. Berikutnya saya akan coba jelaskan sedikit apa itu frame layout. Kalau kita mau ubah ke frame layout, kita tinggal ubah saja, yaitu di bagian sini ya, dari relative layout ke frame layout. Jadi pertama-tama saya akan hapus dulu yang ini. Saya hapus. Oke, hapus. Yang sini, yang ini saya tinggal ganti jadi frame layout ini. Oke. Maka secara otomatis penutupnya juga akan ikut berubah menjadi frame layout. Oke, pertama-tama di sini saya akan coba letakkan image view. Oke, ini. Lalu di sini posisinya saya kasih match parent. Yang ini juga yang height-nya saya kasih match parent juga. Lalu yang lupa tutup. Setelah itu image-nya
image-nya atau gambarnya saya ambil. Ya, di sini kan ya tes. Oke, kan ID-nya satu, satu. Sini satu. Oke, selanjutnya ini untuk C. Sini kita pilih kan so, jadi ya seperti ini. Objek pertama tadi, gambar Android yang pertama tadi yaitu berada di belakang dari gambar kedua karena dia terbuka sini. Jadi kalau seperti ini seandainya saya ingin menambah satu, saya tinggal tambah kode berikut di sini. Jadi kodenya nanti seperti ini saja. Di sini seperti ini. Ya, itu di sini saya berikan gambar dua yang tadi itu akan disembunyikan, lalu yang muncul yaitu gambar yang pertama tadi yaitu gambar satu. Di sini bisa dilihat ya, ada itu sigel dan sigel sigel pertama kita gunakan invisible ya, invisible sama ya, invisible dan gun itu sama-sama dia menyembunyikan. Yang coba kita lihat lagi kalau kita gunakan gun, kita gunakan gun, gambarnya itu disembunyikan di bagian sudut atas sini ya. Gambarnya akan tertarik dan di gambar kedua itu tertarik dan disembunyikan ke bagian atas sini. Lalu kalau kita gunakan invisible, maka gambarnya benar-benar disimpan atau dihilangkan, tidak disimpan, tidak dipindahkan ke bagian sudut atas, tapi gambarnya benar-benar hilang. Itu kalau kita gunakan invisible. Ya mungkin seperti itu gambaran dari from layout. Oke teman-teman, selanjutnya tabel layout yang terakhir yang akan kita bahas di sini yaitu tabel layout. Oke teman-teman, langsung saja. Pertama-tama saya akan coba hapus ini dulu. Untuk langkah pertama itu kita tinggal ubah ini tabel layout. Nah, dari from layout kita ubah ke tabel layout ya. Oke, ini tabel layout. Tab. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus melakukan isi yaitu tabel row ini. Tabel row. Oke, lalu tab. Oke, selanjutnya kita tinggal tambah kolom, itu text view 1, text view ini. Oke, view. Setelah itu sini saya tambahkan out, sini saya taruh konten saja, lalu di atas ini layoutnya untuk cari yang height ini. Oke, saya gunakan yaitu web content. Oke, selanjutnya di sini saya tambahkan teks di sini saya tambahkan, contohnya saya tambahkan nama. Teman-teman bisa lihat di sini terdapat sebuah satu baris dan di mana ada tulisan nama di sini. Ini. Lalu saya akan tambahkan lagi di bagian sini edit text dan text sabar.
di teks yang ini, enter. Oke, teks oke, lalu layout height ini, di sini saya kasih jarak dulu ya, saya taruhnya, saya berikan content ini, saya taruh word content juga, dan selanjutnya lalu di dalamnya kita taruh ini string. Stringnya di sini kita taruh yaitu suka nama contohnya. Maka nanti jadinya akan seperti ini ya, dan satu baris ada sebuah kolom. Oke, nanti setelah itu saya tambahkan di sini itu layout kolom ini, tambahkan satu kolom. Lalu setelah itu di sini kita taruh layout kolom yaitu kolom 2. Terus setelah itu kalau kita tambahkan satu row lagi di bawah, untuk C, bagian ini saya ganti ya, ini ganti saja, ini ganti jadi match parent. Terus setelah itu yang ini juga kita ganti ya, jadi ganti jadi match parent. Oke teman-teman, mungkin seperti ini saja penjelasan untuk tabel layout. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya teman-teman. Seperti ini saja jadi penjelasan dari tabel layout atau dari 3 layout yang tadi saya jelaskan. Yang pertama yang yaitu ada relative layout, front layout, dan juga tabel layout. Mungkin demikian seperti itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.